Ratu. Pertanyaan ini sempat yang tanyakan ke redaktur senior Media Hindu, Ratu. Kenapa jabatan ketua PADI itu banyak yang menginginkan, Ratu? Maksudnya, secara kita tahu PADI ini kan tidak punya finansial yang mencukupi, Ratu. Tapi banyak seperti Ratu bilang, akhirnya ada pensiunan yang menginginkan sebagai ketua PADI. Mungkin berbeda dengan di MUI kan, Ratu. Seorang ketua MUI bisa menjadi wapres kemudian, Ratu. Apa menurut Ratu yang seksinya sebagai ketua PDI sehingga banyak yang menginginkan, Ratu? Menurut pendapat Ratu. Ya, kalau menjadi ketua harian Parisade yang sekarang dinyatakan sebagai ketua umum, padahal seharusnya ketua umum itu kan kalau Parisade itu masih majelis itu kan yang menjabat ketua umum kan Dharma Diakse mestinya. Ya, tapi karena ini sudah berbentuk ormas, ketua umum, ketua harian menjadi ketua umum, yaitu jelas karena begitu dia menjadi ketua umum, mereka tentu saja akan menjadi orang nomor satu di umat Hindu secara nasional. Jadi kalau pemerintah suka memberi jabatan-jabatan, ya otomatis ya mereka paling dikenal itu. Ya, karena ya, baru tahun niki aja, Ratu, begitu era ini aja kan, kemudian ketua PADI diberikan jabatan oleh pemerintah sebagai BP7 kan, Ratu. Tahun-tahun sebelumnya kan tidak pernah, Ratu. Ya, tapi meskipun tapi kan menjadi ketua umum itu kan terhormat. Iya, Ratu. Tapi artinya kalau ada undangan-undangan apa, duduk di depan. Kalau ada lembaga-lembaga negara apa, duduk di depan. Apakah? Kalau di zaman dulu ya minimal menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ya, jadi hanya tanda kutip hanya prestis, Ratu, bukan sebagai batu loncatan, hanya sebagai prestis, Ratu. Karena PADI maksudnya kalau misalnya jabatan, karena kita tahu PADI itu kan tidak digaji, Ratu. Kan? Hanya sebagai prestis saja, Ratu, kok yang bilang suatu. Ya, prestis dan juga dilihat oleh pemerintah. Iya, Ratu. Ketua umum Parisade yang sekarang tuh Pak siapa? Pak Wisnu. Pak Wisnu itu kan anggota Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, bahkan menjadi sekretarisnya. Dan maksudnya, nah itu jabatan yang sangat luar biasa dan imbalannya juga sangat luar biasa. Dan ini baru tahun ini saja kan, Ratu, maksudnya. Kenapa dari sebelum-sebelumnya, tapi sebelum nikah orang sudah menginginkan jabatan ketua PADI? Sebelumnya kan juga ada diangkat sebagai DPA waktu itu, atau ketika MPR-nya masih ada utusan golongan, mereka masuk di utusan golongan. Pokoknya ada sajalah imbalannya dari pemerintah. Ya, terlepas memang dari keinginan kaya. Ya. Memang orang prestisius. Ya, Ratu. Ya, jadi karena itu biasanya menjadi rebutan, karena dengan jabatan sebagai orang, katakanlah dalam tanda kutip orang nomor satu di umat Hindu itu ya pasti dilirik oleh pemerintah gitu. Ya, Ratu. Ya, kalau kita ke 2011, boleh uning, Ratu, peran Ratu di masa ke-10 di 2011, Ratu? 2011, Ratu. Yang ke-11, Ratu. Oh, 2011 itu di Bali, Ratu. Bali Pit. Ya, nah, ketika itu saya sudah menjadi pandita. Ya, Ratu. Karena 2009 begitu saya dinobatkan sebagai pandita, saya langsung mengundurkan diri sebagai wakil ketua Sabo Walaka. Karena dalam anggaran dasar memang harus seperti itu. Dan kemudian guru nabi saya juga bilang, anak sekarang sudah menjadi sulingge, jangan lagi menjadi mengurusi Walaka wakil Sabo. Nah, itu saya menjadi pandita. Nah, 2011 itu saya tidak menjadi peserta dan tidak menjadi apa-apa karena tidak ada jabatan apa-apa di Parisade. Tapi saya hadir hadir begitu aja, nyelonong gitu aja di Bali Pit. Siap, Ratu. Jadi tidak ada resmi apa-apa. Iya, Ratu. Nah, ketika kadang-kadang persidangan juga ya karena tidak menjadi apa-apa, ya kebetulan ya boleh aja masuk
ikut makan bersama Sulinggi gini-gini. Nah, pas ketika ada rapat Sabda Pandita yang mengagetkan saya karena orangnya sedikit sekali. Rasanya sampai 10 orang deh. Nah, saya sedang berjalan di luar ruang rapat itu dipanggil masuk. Iya, Ratu. Nah, dipanggil masuk ke rapat. Oh, ikut rapat. Masuk saya ke dalam rapat. Tiba-tiba kemudian dipilih Sabda Pandita disusun Pak Pandita Sebali sudah terpilih menjadi Dharma Adiaksa Ya, dengan dipilih oleh beberapa orang itu yang hadir tidak sampai 10 atau beberapa orang. Kemudian dia susun bersama timnya, siapa yang ditunjuk gini, siapa yang dari Lombok, siapa yang dari Lampung, siapa yang mewakili Jawa, siapa yang mewakili Karaingan. Terus tiba-tiba saya ini pandita yang baru, dimasukkan saja gitu. Ya, Saya bilang, wah, enggak, saya enggak bisa seenaknya begitu saja. Kalau saya harus lapor sama guru Nabi, kemudian macam-macam lah alasnya. Kemudian istirahat segala macam keluar. Tiba-tiba pada rapat pleno Pendeta Sebali bilang, dia bilang, semoga Anda masuk sebab Pendeta, saya sudah nelpon Nabi anak dan disuruh ikut masuk. Ini perintah dari Nabi. Ya, Ratu. Nah, saya kan kaget. Apa benar? Saya tiba-tiba mungkin nanti coba saya cek dulu ke Nabi apa benar saya ditunjuk. Nah, terus Pendeta Sebali sama yang lain, masa pandita tidak dipercaya, dia bilang. Ya, Ratu. Akhirnya ya udah masuk gitu. Jadi gitu aja. Jadi terpilih sebagai anggota Sabda Walaka di Mahasabda 2011 itu. Gitu aja. Iya. Kalau yang unik Ratu tentang insiden terhadap yang tadi sempat takanin ke Ratu tentang ide Pendada Putra Telabah, Ratu. Pada saat Mahasabda niki Ratu sempat mendengar? Oh, Pandita Telabah. Putra Telabah. Mungkin beliau tidak sebagai peserta, sebagai peninjau. Tidak menjadi peninjau. Kalau di catatan dia tidak bisa ikut rapat. Tapi datang ke sana. Dan saya kebetulan kenal beliau baik sekali waktu beliau menjadi dirjen di Departemen Dikbud di Jakarta, kenal. Saya tanya, loh kok tidak bisa masuk gini-gini? Nah, saya bukan peserta luar gini. Ya belum, ya saya cuma teman-teman ngobrol gitu aja gitu. Ya, Ratu. Jadi selebihnya kenapa beliau ditolak dan kemudian kenapa beliau tidak terpilih, ya saya tidak tahu karena ya mungkin karena pada saat itu peninjau memang tidak boleh masuk atau apa. Ya, Ratu. Tidak paham saya. Siap, Ratu. Gak neka. Untuk kemudian, tapi beliau tuh konsekuen. Ketika penutupan acara, beliau juga datang. Ya, Ratu. Beliau juga datang pada penutupan acara di sana, datang ketika diumumkan pengurus termasuk Sabda Walaka dan beliau tidak tercantum. Termasuk. Ya, dia biasa-biasa aja. Ya. Orangnya lapang dada kan. Saya kagum dengan beliau dan tidak ada rasa nyesal atau apa itu. Walaupun beliau sempat diusir. Gitu. Walaupun beliau sempat diusir pada saat sidang, Ratu. Dari catatan yang dapatkan, Ratu. Saya dengarnya begitu, tapi saya tidak melihat secara kasat mata atau secara mata. Karena apa? Karena saya itu bukan peserta. Dia juga kadang-kadang masuk, kadang-kadang di luar, kadang-kadang ngobrol. Jadi tidak tahu kalau beliau sampai diusir. Ya, walaupun hasilnya Ratu duduk sebagai Sabda Pandita, Ratu. Ya, saya duduk sebagai Sabda Pandita pada saat itu ditunjuk begitu saja dan kaget sekali padahal bukan peserta, bukan apa-apa. Ya, Ratu, siap, Ratu. Mengenai Mahasabda yang ke-11, Ratu, yang di Surabaya kemarin, kan Ratu, yang Ratu sempat cerita tentang Saudara Sulinggi yang sempat datang dan ditolak. Ratu, posisi Ratu boleh unik yang Ratu? Iya.
mereka tuh datang karena mereka bukan peserta dan bukan peninjau dan bukan juga dapat undangan dari panitia sama Sabo. Mereka tiba-tiba datang dan ditempatkan di hotel yang terpisah. Nah, dengar-dengar mereka dibiayai oleh salah satu pejabat, tapi saya tidak tahu karena pejabat di Kabupaten Badung, tapi tidak jelas. Tapi itu tidak penting. Mereka datang. Itu dibicarakan di dalam ruang sidang. Bagaimana posisi mereka ini? Nah, saya salah satu yang mengusulkan supaya mereka diajak ke ruang sidang. Jika perlu dengan batasan tidak punya hak memilih, tapi punya peninjau. Hak suara. Sebagai peninjau dalam awalnya disetujui. Awalnya disetujui. Tapi begitu menjelang jam-jam sidang itu, mereka katanya sudah mau berangkat, berubah lagi panitia. Mereka tuh tidak boleh masuk karena bukan peserta. Karena ada katanya ketentuan hanya peserta Mahasabah yang boleh mengikuti, atau peserta Mahasabah atau peninjau yang diundang oleh panitia yang hanya bisa mengikuti sidang. Yang lainnya tidak bisa. Akhirnya mereka dari hotelnya sudah berangkat naik bus menuju ke hotel tempat sidang, dikasih kabar gitu, akhirnya dibelokkan, ya mereka diajak tur ke Pandaan atau kemana. Ke Pura niki. Jadi mereka sama sekali tidak masuk. Ya, Ratu. Nah, ketika itu saya sudah mulai ya kasarnya agak tidak enak lah melihat jalannya ini kok. Sesama Sulugih kok bisa begini gitu loh. Akhirnya ya saya tidak begitu bersemangat lagi untuk mengikuti sidang panitia. Tapi Ratu, mungkin niki kalau niki mungkin karena obrolan niki kadang-kadang mungkin maksudnya mungkin dari tiang sih Ratu niki ente. Mungkin tidak tiang tampilkan di media Hindu Ratu, tapi hanya dalam bentuk tulisan aja di YouTube Ratu. Kalau tiang boleh tahu Ratu, siapa yang tidak dalam hal ini panitia tidak mengizinkan? Apakah sesama Sulinggih napi-napi Ratu? Sehingga Ratu bilang tadi yang tidak mengizinkan untuk hadir, Ratu. Karena kok tiang lihat sih pertama niki kayak ada dualisme di Mahasabah sebelumnya, Ratu yang seorang Sulinggih itu bisa hadir kan Ratu, walaupun datang bisa diizinkan untuk melihat masuk ke dalam ruang sidang Ratu. Tapi di 2016 Sulinggih pun udah untuk hadir ikut sidang aja tidak boleh walaupun hanya sebagai peninjau. Siapa nih panitia? Apakah yang menyusun, yang membuat aturan main niki? Apakah Sabah Pandita napi sira panitia dalam hal niki Ratu? Makanya yang membuat Ratu kecewa niki Ratu. Saya tidak tahu persis apakah itu dari Sabah Pandita, tapi yang penting itu adalah disebutkan tata tertib persidangan. Jadi tata tertib itu tentu disusun oleh panitia bersama mungkin SC atau OC. Saya tidak jelas, yang penting alasan seperti itu. Saya kan tidak berani menanyakan ini permainan siapa. Jadi saya tidak terlalu tertarik juga. Tapi karena saya lihat situasinya seperti itu, ya udahlah, saya tidak ikut lagi meneruskan sidang-sidang kepanitaan itu loh. Apalagi pada saat sidang untuk pemilihan pengurus Sabah Pandita untuk menentukan Dharma Adhyaksa, yang lihat juga tidak demokratis, tidak berdasarkan suara semua ditanya, apalagi kemudian mengambil keputusan. Jadi seolah-olah ada satu atau dua orang menunjuk ini yang menjadi Dharma Adhyaksa, kemudian yang lain ditanya oke setuju, ya setuju ya, gitu aja tuh. Kayak itu ada Nika musyawarah mufakat mungkin Ratu kalau zaman kita sekolah dulu. Ya mungkin musyawarah mufakat, tapi dengan cara tidak memberi kesempatan pendapat orang lain. Nah saya akhirnya keluar. Ya udah kalau begini ya keluar aja ya. Dia keluar tuh tidur di kamar. Iya Ratu. Dadas unik hasilnya Ratu, apakah kemudian Ratu tetap terpilih kembali? Yang tidak hafal, yang makin Ratu Belanda. Saya sudah, begitu saya keluar menyatakan saya tidak akan mau dipilih kembali, sudah hampir agak malam. Saya ditelepon oleh Pandit Agni
siapa tuh, saya lupa nama bisekanya, nama walakanya Alif Bagiasna, Iya, Ratu. yang ditelepon. Malaysia bagaimana nih? Sudah mau didaftarkan nama-nama ini, beneran tak? Menolak. Saya bilang beneran, dan saya tidak menolak, saya menolak sama sekali. Dan yang punya raka di perguruan, Pandita Jaya Wijayananda dari Gria Kuta juga menolak, tidak ikut lagi. Sebelumnya sudah menjadi ikut lagi. Di perguruan saya itu hampir ada 4, hampir semua lah dari 6, nananya 5 itu semuanya masuk Sabu Pandita sebelumnya. Nah, terus yang dari Bangli dan Acaya Nanda yang dari Gria Serongga itu, beliau punya pendapat begini, ya kita tidak ingin mengecewakan Nabi, meskipun Nabi sudah tidak ada, saya tetap aja ikut di dalam gitu. Akhirnya mereka di dalam ikut dan dengan senang hati pada yang lain menyambutnya sehingga dijadikan wakil ketua semua. Saya sama Kuta dan beberapa yang lain menolak untuk ikut dan menolak untuk hadir dan menolak untuk dipilih kembali. Nah, sejak itu plong rasanya. Jadi tidak ada berurusan dengan Parisada lagi. Apalagi di luar urusan kepanditaan, di urusan organisasi, dia memang orang yang tidak setuju dicantumkannya dalam anggaran dasar Parisada itu berbentuk ormas. Boleh tahu alasannya, Ratu? Boleh tahu alasannya kenapa Ratu tidak setuju Parisada berbentuk ormas? Ya, karena kalau Parisada berbentuk ormas ya seperti inilah. Ada ketua di pusat, ketua di daerah, ketua di kabupaten, dan kemudian peserta-pesertanya dalam setiap rapat, setiap mahasiswa, ya orangnya itu saja karena namanya organisasi massa kan. Dan kemudian seharusnya juga ada anggota. Dan saya kan kalau sudah keluar kan menyatakan di luar dari Parisada. Saya ingin tetap anggaran dasar itu Parisada itu sebagai majelis. Memang dicantumkan di sana sebagai majelis. Tapi di bawah, kalau tidak salah pasal 2 masa Parisada tetap majelis, pasal setelahnya itu pasal 3 disebutkan ormas. Saya bilang jangan dimasukkan sebagai di dalam anggaran dasar. Alasan mereka kan selalu pendaftaran gini itu semuanya sekarang daftar sebagai harus ada ormas. Urusan pendaftaran itu urusan lain. Di organisasi MUI selama itu juga semua begitu. Memang kita mendaftarkan di Kemenhukam itu memang pilihannya ada cuma ormas, ya yayasan, atau PT atau apa. Ya kita urus ormas itu hanya untuk syarat-syarat pendaftaran, bukan di dalam anggaran dasarnya. Karena risikonya begini, begitu anggaran dasar itu jelas tercantum dan sah sebagai organisasi masyarakat, maka sifat-sifatnya kemudian penjabarannya kemudian adalah mengikuti cara-cara ormas. Karena itu setiap mahasiswa ya sudah pasti. Siapa yang diundang ya ormas itu, organisasinya itu yang diundang, bukan orang per orang. Ya, Ratu. Tapi memang jadinya unik, Ratu. Jadi kalau kalian dapat kesimpulan bahwa sebetulnya hanya ke pemerintahnya secara hukum itu secara ormas, Ratu. Tetapi secara aktualnya, de facto-nya itu sebagai dalam bentuk majelis. Itu jadi saran Ratu. Iya. Itu yang saya harapkan. Jadi secara kenyataannya, secara faktual segala macam itu adalah Parisada itu adalah majelis. Iya, Ratu. Jadi kalau sudah merupakan majelis Hindu, siapapun asal mereka beragama Hindu wajib diayomi oleh majelis ini. Iya, Ratu. Sekarang dengan adanya ada baur, ada ormas. Nah, ini kan ada pasal berapa tuh? Yang jelas ada pasal 41. Yang isinya adalah Parisada mengayomi samperdaya organisasi-organisasi ini. Ya itu disebutkan jadinya. Ya, Ratu. Karena kalau begitu disebutkan majelis pasal-pasal 41 itu
Nggak ada orang majelis kok. Jadi majelis tertinggi umat Hindu ya siapapun yang mengaku umat Hindu ya diayomi oleh Parishada. Tidak perlu lagi ada pasal-pasal pengayoman. Ya, tapi kalau ormas ya harus jelas menyebutkan kalau ada ini, ada kelompok ini, aliran ini, sampradaya ini atau perguruan ini ya diayomi disebutkan satu persatu. Kalau makanya ada keluar sampai surat pengayoman untuk Hare Krishna. Ya, Ratu. Nah, itu kan aneh. Anehnya apa? Laris, Ratu? Jamira. Karena Hare Krishna diayomi. Yang lain tidak diayomi. Berarti kan yang lain kan tidak diayomi. Ya, Ratu. Gitu lah. Ya. Seharusnya secara general, sebaiknya menurut Ratu jadi tidak usah sama sekali. Artinya secara default, secara general semua diayomi sepanjang mereka beragama Hindu, Ratu. Iya. Karena begitu Parishada menyebut sebagai majelis, majelis tertinggi umat Hindu, siapapun asal dia mengakui beragama Hindu, dia adalah patut diayomi. Dan apakah harus disebut lagi aspirasi ini apakah Ratu titipkan, Ratu, ke peserta Ratu? Karena tiang yakin Ratu dari apakah aspirasi Ratu niki pernah Ratu utarakan, Ratu? Atau titipkan nih kan dalam setiap masaber, Ratu? Aspirasi Ratu niki, Ratu? Enggak pernah. Kalau dalam program ini enggak pernah. Saya sudah di luar Parishada. Ya, tapi kalau di lewat tulisan ya ada saya singgung beberapa kali, malah di channel YouTube saya juga pernah saya menyebut itu bahwa Parishada tidak perlu mengayomi secara personal organisasi ini, terutama mengayomi Parishada karena itu ada bukti suratnya itu. Ya, ini semuanya harus dicabut dan kembalikan Parishada sebagai majelis umat. Gitu. Siap, Ratu. Dan kemudian apa nih Ratu untuk masabe yang mendatang nih Ratu, mungkin pertanyaan Niki? Apakah ada pesan Ratu untuk masabe yang tiang rasa Niki kita sedang dalam hot isunya Niki Ratu? Apakah ada pesan Ratu untuk masabe Niki? Karena kalau menurut tiang Parishada yang mahasabe Parishada yang akan ada sistem kehadiran itu, sistem siapa yang menjadi peserta mahasabe itu menjadi bagian yang penting. Ya, Ratu. Jadi saya punya usul, dan ini sudah saya sampaikan mungkin di YouTube atau di tulisan saya lupa, bahwa siapa yang memilih orang-orang dari daerah untuk mengikuti mahasabe, terutama dari sisi panditanya. Karena kan pandita yang menjadi masalah. Karena seolah-olah itu ada kelompok ini, kelompok itu, dan tidak mencerminkan. Nah, saya usulkan, karena kembali kepada Parishada itu sebagai majelis, di majelis itu kan, kita di Bali itu kan punya misalnya ada majelis desa adat, ada Kementerian Agama, ada dari pihak pemerintah. Nah, saya usulkan, utusan dari kabupaten, misalnya dari pihak pemerintah diwakili oleh siapa, dinas kebudayaan atau dinas, biasanya dinas agama itu berada di bawah dinas kebudayaan. Kemudian ada unsur dari kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten ada, kemudian dari majelis desa adat ada, dan mereka tuh bertemu, tiga unsur itu bertemu untuk memilih siapa yang hadir di dalam mahasabe. Baik pendetanya maupun walakanya. Nah, supaya organisasi ini juga berjalan, tentu ditambah dengan yang wajib seperti ketua PHDI kabupaten. Jadi begitu cara memilihnya pesertanya. Karena kalau tidak begitu cara memilihnya ya tetap itu dari saja. Bali pendetanya siapa yang hadir. Semuanya anggota Sabo Pandita itu ditambah dengan ketua-ketua Utpani di kabupaten masing-masing yang juga sebenarnya ikut dalam Parishada itu, ya itu saja. Ya, Ratu. Jadi sebetulnya Ratu, pesertanya itu dari awal sudah harus ditentukan dengan konsep sebagai sebuah majelis gitu.
bukan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan. Kalau yang tangkap, jadi Ratu ingin agar sebetulnya peserta itu lebih beragam ya Ratu ya, untuk di dalam Lebih beragam. Ya Ratu. Ya. Ya Ratu, kalau Nika mungkin sudah di Bali juga. Dan mungkin tambahannya begini ya juga ya, karena kaitannya dengan situasi terakhir ini tentang pendeta-pendeta sampradaya itu segala macam itu. Nah, pandita yang hadir itu betul-betul pandita yang disahkan, yang mendapat sertifikat dari Parisade, dan betul-betul dengan pediksaannya dengan sesana kepanditaan. Jadi dia bisa ujung-ujung misalnya ada pandita 30-an pandita misalnya di dikse. Ini diksenya gimana cara kayak orang yang bikin apa-apa. Ya, kan tak dapat masuknya Ratu yang ditentukan oleh Parisade sendiri. Parisade sendiri yang bikin syarat-syarat periksa itu kan harus berjenjang, harus ini ilmunya ini, ada pemeriksaan, ada gini, ada ritual, ada macam-macam. Dan itu apa benar seperti itu gitu. Dan juga benar tak seorang pandita itu sudah diketahui oleh desa adat, dapat dukungan dari desa adat, dari bentuk-bentuk yang kecil gitu. Jadi itu juga harus diseleksi. Artinya mendapat legitimasi Ratu, secara de facto dan de jure dia bisa membuktikan diri bahwa dia seorang pandita. Ya Ratu. Ya Nika. Baik Ratu, Nika mungkin akan yang rangkum dalam bentuk tulisan Niki Ratu untuk perbitan media Hindu kayak Niki Ratu untuk media Hindu mendatang. Suksema dahat Niki waktunya Ratu. Mungkin kita bisa ngobrol lain kali di suasana lebih informal. Serta Niki Ratu yang stop recording. Ada yang